Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi sendiri dalam perspektif kebijakan dapat diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait. Saya tidak setuju bahwa mensosialisasikan kebijakan hanya dilakukan oleh akademisi dan pejabat, karena sosialisasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Kami setuju bahwa pemerintah dapat menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan, tentunya dengan pengawasan sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci, dan dapat dipahami dengan benar. Kenapa sih harus menggunakan pengaruh media sosial? Seperti yang kita tahu, komunikasi di media sosial merupakan bentuk komunikasi media baru yang sudah menggeser posisi media lama seperti televisi dan radio. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat penggunaan media sosial terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 56 juta orang dari 150 juta pengguna internet. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan influencer sebagai penyebar informasi kebijakan? Yang pertama adalah influencer adalah media baru. Influencer bisa dikatakan media baru karena diminati lebih dari media lama. Influencer mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka mempunyai teknik penyampaian informasi yang sangat detail. Mereka lebih dipercayai daripada para pejabat, mungkin saja. Mereka juga dapat langsung berinteraksi dengan para pengikutnya, baik dengan like ataupun komentar. Salah satu contohnya adalah penggunaan salah satu influencer dari kalangan selebriti, yaitu Raffi Ahmad. Ia mensosialisasikan vaksinisasi. Ini menimbulkan banyak dukungan positif dari para penggemarnya atau masyarakatnya atau pengikutnya. Yang kedua adalah influencer adalah orang yang terpilih. Selain dilihat dari pengikutnya, penggunaan influencer sebagai penyebar kebijakan juga pasti dipilih dengan baik-baik, dengan hati-hati. Mereka dipilih berdasarkan pengaruh positif konten yang mereka buat terhadap masyarakat. Informasi yang mereka berikan juga sesuai dengan arahan apa yang pemerintah beri. Karena tentunya jika informasi yang mereka berikan itu salah, mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap informasi yang mereka beri. Hal yang ketiga adalah kenapa harus menggunakan influencer sebagai penyebar informasi. Karena kebanyakan sekarang adalah penduduk lebih berinteraksi atau lebih mempercayai atau lebih mengikuti para influencer. Para influencer mempunyai konten-konten yang menarik. Tentunya informasi yang diberikan itu menarik sehingga para sasaran dari kebijakan yang akan pemerintah beli pun akan tertarik dengan apa yang mereka sampaikan tersebut. Hal-hal tersebutlah hal yang tadi saya sebutkan menjadi salah satu patokan saya kenapa harus penggunaan influencer untuk penyebar luasan kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.